Vladimir Putin, namanya begitu besar dan populer selama 2 dekade belakangan. Putin udah memegang jabatan penguasa dari tahun 1999 sampai detik ini. Bahkan, Putin digadang-gadang bakalan jadi presiden seumur hidup Rusia. Di bawah kekuasaannya, Putin kembali memiliki taring setelah Uni Soviet runtuh. Dia juga berhasil mengangkat ekonomi Rusia. Dengan kekuatan Rusia saat ini, Putin nampaknya benar-benar serius untuk melawan hegemoni Amerika Serikat dan Barat. Tapi yang menarik adalah gimana sepak terjang satu orang Putin dari anggota KGB biasa sampai punya power sebesar itu. Дорогие друзья, Ура! Perjalanan istimewa Putin bermula di tahun 1989 waktu dia jadi mata-mata di Jerman Timur untuk Badan Intelijen Soviet, yaitu KGB atau KGB. Jerman Timur saat itu di bawah kekuasaannya Soviet. Nah, waktu itu Putin benar-benar nggak berdaya melihat pemberontakan massal akibat revolusi yang akhirnya meruntuhkan tembok Berlin. Saat itu Putin minta bantuan sama Moskow, tapi nggak dipeduliin sama Gorbachev, presiden Soviet saat itu. Waktu itu Putin juga mengambil inisiatif untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang bisa memojokkan Rusia di kemudian hari. Menurut Boris Raichusta, penulis biografi Putin, penempatan dia di Jerman Timur adalah yang membentuk sosok Putin sekarang ini. Kalau Putin nggak ditempatin di Jerman Timur, mungkin Putin menjadi sosok yang berbeda, nggak kayak sekarang. Nah, saat Soviet terpecah jadi beberapa negara termasuk Federasi Baru Rusia, hal ini buat Putin adalah bencana geopolitik terbesar abad ini, karena Rusia kehilangan banyak wilayahnya. Pemerintahan baru Rusia juga terpaksa menjual hampir 45.000 perusahaan publik, seperti perusahaan pertambangan, energi, dan komunikasi yang dijalankan rezim komunis Soviet. Dan akhirnya terjadi kekacauan di Rusia. Ekonomi Rusia berantakan, dan perusahaan Rusia berada di tangan segelintir orang yang kaya raya, atau yang kita sebut oligarki. Di waktu yang sama, Rusia juga sedang berusaha untuk bangkit. Presiden pertamanya yaitu Boris Yeltsin juga lagi mencari simpatik Barat, tapi gagal. Padahal hampir Rusia masuk NATO. Ditambah ya, si Yeltsin ini punya citra buruk di mata masyarakat Rusia. Dia juga seorang alkoholik. Untuk tetap berkuasa di Rusia, Yeltsin mengandalkan dukungan para oligarki Rusia. Ya, ibaratnya Yeltsin ini adalah bonekanya para oligark Rusia. Di tangan Yeltsin, ekonomi dan ketimpangan sosial di Rusia kian memburuk selepas runtuhnya Soviet. Tapi di saat yang sama, Putin sudah mulai bermanuver di kancah politik Rusia. Dimulai di tahun 1991, Putin cabut dari KGB. Dan dalam sekejap menjadi tangan kanan wali kota baru, Anatoly Sobchak. Lalu dari sana karir Putin semakin meningkat, dan Putin terus menjalin jaringan bersama kalangan elit Rusia seperti para oligarki. Putin juga memberikan posisi khusus pada teman dan sekutunya di sektor swasta. Dengan bantuan mereka, akhirnya Putin dengan cepat naik ke posisi penting di Rusia. Ya, seperti yang kita tahu, kalau mau naik di sebuah sistem gak bakal lepas dari cara kotor. Apalagi kalau orang itu bukan siapa-siapa. Di tahun 1999, Presiden Yeltsin menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri Rusia, di mana waktu itu Putin masih relatif gak dikenal di dalam kancah perpolitikan Rusia. Berbeda dengan Yeltsin yang pro-US, Putin ini khawatir kalau Amerika Serikat bakalan mendominasi Rusia. Tujuan Putin adalah membangun negara Rusia yang kuat dan juga memberi pengaruh kepada negara tetangganya. Salah satunya Chechnya. Setelah Soviet pecah, Chechnya memisahkan diri dan sering terlibat konflik dengan Rusia di era pemerintahan Yeltsin. Nah, di Agustus tahun 1999, tiba-tiba serangkaian pemboman terjadi di beberapa kota Rusia, termasuk Moskow. Putin langsung menyalahkan Chechnya atas serangkaian kejadian itu dan menyatakan akan balas dendam atas serangan tersebut. Putin juga kerap tampil di media untuk menjelaskan peristiwa itu. Dan boom, popularitas Putin melonjak pesat. Akhirnya Rusia perang dengan Chechnya.
Ibu kota Chechnya rata dengan tanah akibat serangan Rusia dan ribuan orang tewas. Rusia sukses mengendalikan Chechnya. Tiba-tiba pada tanggal 31 Desember tahun 1999 Presiden Yeltsin mengundurkan diri. Entah ada konspirasi apa di balik itu, Putin dengan sokongan oligarki Boris Berezovsky dan kalangan oligarki lainnya mengisi kekosongan sementara presiden menggantikan Yeltsin. Dan Yeltsin diberikan Putin jaminan kekebalan dari segala penuntutan selepas jadi presiden. Kemudian manuver Putin dilanjutkan pada pemilihan presiden tahun 2000. Putin memenangkan pemilu Rusia. Sosoknya dinilai membawa harapan baru sebagai presiden yang kuat. Menariknya, kalangan oligarki ini awalnya senang dengan terpilihnya Putin menjadi presiden. Seseorang dari antah berantah yang kelihatannya ini bisa dikendalikan. Tapi setelah berkuasa, keadaan berbalik. Putin malah menekan kekuatan oligarki. Oligarki yang mendukung Putin dihargai, tapi yang tidak mendukung Putin dijadikan musuh. Setelah menjabat, Putin juga mengambil alih kendali media. Stasiun TV independen ditutup, beberapa media disergap, berita terkait pemerintahan di-screening. Mengambil alih media punya beberapa manfaat untuk Putin. Dia bisa menyingkirkan kritikus yang punya pengaruh, dan dia bisa membentuk narasi publik, seperti narasi perang Chechnya. Hal ini tentu juga bisa menaikkan citra presiden, membentuk citra Rusia dan citra presiden yang hebat, dan menentukan siapa musuh negara. Sebagai contoh, pada 7 Oktober tahun 2006, seorang jurnalis bernama Anna Polikovskaya yang sering mengkritik Putin dan memberitakan korupsi militer Rusia ditembak mati di apartemennya. Ya, akhirnya warga Rusia hanya menyaksikan sosok Putin dan Rusia yang dibentuk sama pemerintah. Kemudian Putin secara bertahap menguasai 83 wilayah Rusia dan menunjuk politisi yang dia percaya sebagai gubernur atau pejabat. Prioritas utama Putin pada periode pertama berkuasa adalah kekayaan bangsa Rusia. Putin ingin Rusia bersaing di pasar global karena tahu nih, Rusia tuh punya kekayaan sumber daya. Contohnya seperti gas. Reformasi ekonomi dilakukan Putin dan sukses membawa perubahan ekonomi Rusia menjadi lebih maju. GDP Rusia meningkat. Setelah 2 kali menjabat sebagai presiden, Putin seharusnya udah nggak bisa lagi mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya menurut konstitusi Rusia. Akhirnya Dmitry Medvedev yang berasal dari partai yang sama dengan Putin terpilih sebagai presiden. Dan sehari setelah inaugurasi Medvedev, Putin terpilih sebagai Perdana Menteri. Kecurigaan kalau Medvedev ini cuma bonekanya Putin semakin kuat. Karena di September 2011, Medvedev mengajukan kepada United Russia Congress agar Putin dapat menjadi calon presiden lagi pada pemilihan umum 1 tahun kemudian. Dan pada 4 Maret 2012, Putin kembali menjadi presiden untuk ketiga kalinya dengan perolehan suara 64%. Putin memulai masa jabatannya yang ketiga dengan serangkaian demonstrasi massal rakyat Rusia yang menuntut pemilu bersih dan reformasi demokratis. Sebuah aksi unjuk rasa terbesar di Rusia sejak tahun 1990-an terjadi. Sebagian rakyat Rusia menentang kekuasaan Putin, sebagian lagi setuju dengan Putin karena Putin dianggap berada di sisi konservatif. Putin banyak merangkul dan sikapnya tampak baik terhadap golongan agamis. Sosok Putin yang maskulin, gagah, dan pemberani karena menentang hegemoni Amerika Serikat juga menarik banyak penggemar, baik dari Rusia maupun mancanegara. Putin juga memperkuat strategi politik luar negerinya dengan mendukung pasukan diktator Bashar Assad di Perang Saudara Suriah. Hal ini memberi pesan kepada sekutu-sekutu lama Rusia kalau Rusia tuh nggak pernah meninggalkan teman lama. Di tahun 2014, Putin juga berhasil menguasai Crimea dan itu menjadi kemenangan terbesar Putin sejauh ini. Dan sekarang, Ukraina. Putin ini nggak suka kalau Ukraina mendekat ke NATO. Takut ini menjadi ancaman untuk pertahanan Rusia. Peperangan udah berlangsung beberapa minggu, tapi Putin menghadapi sanksi ekonomi yang besar dari aliansi dunia. Apakah ini akan menjadi kemenangan terbesar Putin? Apakah Putin akan berhasil menunjukkan kekuatan Rusia pada Barat?
atau Putin malah keok. Kalau menang atau damai, banyak dugaan kalau Putin bakalan jadi presiden seumur hidupnya Rusia. Karena pada 2020 kemarin, Rusia melakukan pemungutan suara untuk mengubah konstitusi. Di bawah konstitusi sebelumnya, Putin yang udah berkuasa lebih dari 2 dekade akan diminta untuk mengundurkan diri di akhir jabatannya di 2024 nanti. Tapi di amandemen yang baru, Putin bisa menjadi presiden sampai 2036. Kalau Putin kembali mencalonkan diri, gokil. Ada suatu negara juga yang ngikutin, pengen ngubah konstitusi biar masa jabatannya nambah. Kalau gue sih nggak dukung baik Putin, Amerika Serikat, dan NATO. Sama-sama imperialis. Tujuannya perluasan kekuasaannya menguntungkan negaranya masing-masing. Kalau gue dukung rakyatnya aja. Karena yang jadi korban dari penguasa-penguasa adalah rakyat sipil yang pengen hidup damai-damai aja. Yaudah, segitu aja dari gua. Karena ini adalah konten lempar topik, gue cuma lempar topiknya. Pembahasannya nggak begitu dalam. Ya dari apa yang gue baca dan tonton aja. Tentu ada kemungkinan salah. Makanya kalau ada info yang lebih valid, bisa lu koreksi di kolom komen. Lumayan bisa menambah info yang lebih valid buat gua. Bagi yang nggak setuju dan mau marah-marah, juga boleh di kolom komen di bawah. Nggak usah lu subscribe kalau nggak suka, tinggal lu dislike kalau nggak suka. Ciao.